penghapus aku, Bu. Dona, kamu kan udah gede. Kamu itu harusnya ngalah. Kasih ke adekmu. Sini. Sini aku. Sini kasih Ibu. Dona mau lanjut kuliah ya, Bu? Apa? Kuliah? Emangnya kamu pikir biaya kuliah itu nggak mahal, ha? Adekmu itu masih sekolah, masih butuh biaya. Kalau sampai adek kamu itu putus sekolah di tengah jalan, bagaimana? Kamu tuh sarjana loh, Dek. Kamu ngapain sih kerja di kafe? Kakak nggak setuju. Gue kerja di sana tuh karena di sana banyak orang luar. Dan lu tahu kan cita gue tuh pengen nikah sama orang luar negeri. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Masduki Baidowi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Bagaimana kabar Pak Ustadz, sehat? Kabar saya sehat, mudah-mudahan Mas Farid sehat. Amin, insya Allah juga. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sehat. Dan pemirsa, selain Bapak Ustadz Masduki Baidowi juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Dona. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam. Baik, seperti kita lihat tadi di awal pemirsa, itu adalah reka adegan dari kasus yang menimpa Mbak Dona. Nah, Mbak Dona punya masalah kehidupan seperti apa sehingga Mbak Dona datang ke Tawakal seperti ini? Saya punya masalah di keluarga. Saya serasa dianaktirikan oleh ibu kandung saya sendiri. Kenapa Mbak Dona bisa merasakan hal seperti itu? Padahal kan itu ibu kandung ya? Iya, saya tidak tahu ya kenapa saya selalu dianaktirikan. Ya, saya bertiga saudara. Saya anak pertama dari 2 adik saya. Artinya Mbak Dona merasa kasih sayangnya kurang gitu, beda dengan adik-adik? Beda sekali. Saya sama adik saya cuma beda 1 tahun saja. Beda 1 tahun. Salah satu contohnya seperti apa sehingga Mbak Dona merasa seperti itu? Saya pernah waktu masih kecil rebutan penghapus sama adik saya. Itu padahal penghapus saya direbut sama adik saya. Setelah ibu saya pulang, malah adik saya yang dibelain. Terus dibawain mainan, sedangkan saya nggak dikasih mainan. Dek, penghapus kakak mana, Dek? Kakak pakai karet aja, penghapus aku hilang. Ini kan penghapus kakak. Jangan. Balikin. Ih, balikin. Jangan. Jangan. Ini ada apa sih kalian tiap hari kerjaannya ribut aja? Kakak tuh, Bu, ngambil penghapus aku. Ini kan penghapus aku, Bu. Dona, kamu kan udah gede. Kamu itu harusnya ngalah. Kasih ke adekmu. Sini. Sini aku. Sini kasih Ibu. Makasih ya, Bu. Oh ya, ada hadiah buat kamu. Teng. Yeay. Cakep kan? Makasih ya, Bu. Bu, aku mana, Bu? Kamu kan udah gede. Kamu ngalah sama adekmu. Sana kamu masuk. Bu. Pernah bertanya kenapa kok ibu memperlakukan Mbak Dona seperti itu? Pernah bertanya tidak? Saya bertanya sih enggak, cuman kadang saya baru-baru ini aja nanya ke ibu saya. Sampai detik ini pun tetap masih seperti itu. Setelah kita dewasa pun tetap masih seperti itu. Oke, dari Dona bertanya ke ibu jawabannya apa? Jawabannya enggak dibeda-bedain, kata dia. Dia selalu bilang enggak dibeda-bedain. Tapi saya ngerasa memang dibeda-bedain. Seperti adik saya sekarang pun jadi jadi ngerasa raja di rumah. Kalau ngerjain kerjaan rumah tuh, padahal kita udah bagi tugas nih Pak Ustadz ya. Tetapi tetap
adik saya selalu merintah saya. Dan kerjaan dia pun tetap saya yang ngerjain di rumah. Dan Seperti nyapu, ngepel. ibu tahu itu? Tahu. Tahu, terus ibu nggak komentar Enggak, apa-apa. enggak. Nah sementara ayah sendiri, ayah tahu kalau Mbak Dona Ayah merasakan nggak hal tahu. seperti itu. Ayah nggak tahu. Mbak Dona juga nggak bilang? Enggak. Oke, baik. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz ada seorang anak merasa tidak disamakan perlakuannya dengan adik-adiknya nih Pak Ustadz. Dan kalau boleh bertanya nih Pak Ustadz, boleh nggak sih anak menganggap seperti itu ke orang tua sendiri? Iya, itu saya kira pengalaman yang menarik ya, Ya. dari adik Dona ya, Ya. tentang kehidupan sebuah keluarga. Dan ini juga pelajaran buat para pemirsa semuanya, para orang tua yang sekarang sedang mungkin menjalani sebagai tugas-tugas mulia di keluarga ya, untuk bagaimana agar orang tua itu harus bersikap adil kepada anak. Di dalam surat Al-Maidah misalnya ditegaskan wala yajrimannakum sana'ana qaumin ala alla ta'dilu wa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Disebutkan dalam firman Allah bahwa janganlah sekali-sekali engkau hanya karena tidak suka kepada seseorang atau kepada kelompok atau kepada kaum, karena tidak suka lantas Anda mengadili, memutuskan dengan putusan yang tidak adil. Itu tidak boleh. Karena apa? Allah berfirman bahwa keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Lebih mendekatkan kepada takwa. Dan Allah Maha tahu itu dan sangat teliti terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi seorang ibu memang tidak boleh ya melakukan satu tindakan yang tidak adil. Walaupun juga harus kita katakan, adil itu sangat subjektif, sangat subjektif. Bisa jadi adik Dona mungkin merasa tidak diperlakukan adil, tetapi sebenarnya bagi si ibu mungkin sudah dianggap itu sebagai sebuah tindakan yang adil. Ketepatan adik Dona laki atau perempuan? Perempuan, Pak Ustadz. Perempuan juga. Yang muda juga? Beda 1 tahun aja sama Dan saya. yang nomor 3 laki perempuan? Laki. Oh laki. Saya cuma berpikir begini Pak Ustadz, mungkin memang semasa sekolah adik saya lebih unggul pintar daripada saya. Oh. Dia juara 1, tapi saya walaupun nggak dapat juara 1, tapi saya juara 3. Iya. Ya, saya juara 3 dari SD sampai SMA, sedangkan adik saya juara 1, terus dari kelas 1 SD sampai SMA juga. Mungkin di situ dia lebih sayang sama adik saya, mungkin karena lebih pintar. Iya. Tapi saya juga nggak pernah turun dari juara 3. Iya. Nggak bodoh-bodoh banget sih. Kisah seperti itu bagaimana ini Mas? Iya, yang pertama saya kira memang adik Dona tetap saja harus mengembangkan apa yang disebut dengan prasangka baik, husnudzon kepada orang tua. Pertama penting, karena ada satu hadis sahih yang mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Saya Allah berfirman dalam hadis itu, hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya sabda Allah yang langsung kepada Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad mensabdakannya kepada para sahabatnya. Ana Allah maksudnya saya, inda wadni abdi bi, menurut persangkaan baik hamba-hambaku. Jadi memang kita disarankan oleh Allah, apalagi kepada orang tua ya, kepada orang tua memang kita harus berprasangka baik. Kenapa kita harus berprasangka baik? Karena keluarga itu adalah sebuah titik awal dari kehidupan kita, gitu ya. Dan untuk selalu berdoa baik kepada kedua orang tua kita, walaupun perasaannya adik Dona merasa tidak diperlakukan adil. Kita disarankan untuk selalu mendoakan baik, gitu ya. Sebaliknya, saya kira orang tuanya adik Dona, saya kira juga mesti melakukan koreksi diri juga. Harus melakukan koreksi diri karena memang kadang-kadang tidak sadar kita sebagai orang tua ya tanpa sadar terkadang sudah memilah-milah anak-anak kita. Pak Ustadz, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah kan kita nggak tahu nih Pak Ustadz kalau kita tidak berlaku adil menurut anak-anak kita. Betul. Ketika seperti itu apa yang harus kita tanya ke anak kita nih? Apakah ada dialog 2 arah kah? Atau kita bertanya ke orang lain kah untuk mencari tahu itu Pak Ustadz? Saya kira kalau kita harus melakukan dialog 2 arah itu lebih baik. Jadi terbuka kepada anak, apalagi di zaman seperti sekarang. Itu saya kira kita tidak boleh lagi bermain
top down ya. Tidak boleh anak melakukan protes terhadap orang tua. Itu saya kira tidak berlaku lagi saat ini. Saat ini itu anak-anak sudah mendapatkan informasi yang beragam. Perspektifnya saya kira anak-anak kita sekarang juga sudah lebih luas. Bahkan secara gizi pertumbuhannya lebih cerdas. Sehingga dengan demikian maka cara mendidik anak-anak kita ke depan itu memang harus lebih terbuka. Nah, buat Mbak Dona sendiri, Ibu berarti komunikasi kurang baik dengan Mbak Dona ya? Kurang ya? Kurang. Nah, ketika tadi kan Mbak Dona juga di awal menyebutkan bahwa sering ribut sama adik ya, begitu ya? Nah, ketika ribut sama adik, yang paling terbayang sama Mbak Dona, apa sih perbedaan perlakuan ibu ke adik sama Mbak Dona yang paling Mbak Dona rasakan? Perbedaannya selalu ngebelain adik. Dan yang paling banget, yang ngerasa banget dibeda-bedain pas kita tamat SMA, saya minta dikuliahin. Saya udah bilang sama ibu, saya pengen kuliah, saya bilang gitu kan. Terus ibu saya bilang, kamu gak usah kuliah, katanya gitu. Adik kamu aja yang kuliah nanti, kata dia. Ya di situ saya ngerasa, ya sudahlah mungkin karena adik saya yang pintar kali ya Pak ya. Akhirnya ya adik saya dikuliahin, saya.